Baik, selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kelas 4 tematik oleh Antika Dewi Susanti. Yang akan kita bahas yaitu subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak-anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikator pencapaian kompetensi, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara berdasarkan gambar. Kompetensi dasar, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Indikator pencapaian kompetensi, membuat laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Selanjutnya, muatan pembelajaran IPA. Kompetensi dasar, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikator pencapaian kompetensi, menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kompetensi dasar, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitarnya. Indikator pencapaian kompetensi, membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara berdasarkan gambar dengan tepat. Selanjutnya, dengan melakukan kegiatan wawancara, peserta didik mampu membuat laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian-bagian tumbuhan, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian-bagian tumbuhan dan diskusi, peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Nah, selanjutnya masuk ke materi pembelajaran. Yaitu daftar pertanyaan untuk wawancara, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan turun. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai bagian penyimpanan cadangan makanan.
misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Selanjutnya, media dan sumber belajar. Media dan bahan pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran tumbuhan yang ada di sekitar, yaitu daun atau berupa gambar. Bahan pembelajaran yaitu bahan ajar. Sumber belajar, buku siswa, buku tematik terpadu, kurikulum 2013 kelas 4 tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Edisi revisi 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Buku guru tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 4 tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup, edisi revisi 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.